Saudara Linus Swenson, saya tikahkan, saya kawinkan Anda dengan seorang wanita yang bernama Ika Akmalia, suka sama suka, dengan mas kawin 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ika Akmalia binti Ahmad Syafi'i dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma alif bainahuma. Ya penonton, itu tadi sedikit cuplikan tentang video pernikahan saya sama bangsa benih di Swedia sama di Indonesia. So kita lanjut ke video selanjutnya ya. Kali ini saya akan masak. Mau tahu masak apa? Makanya pantengin terus, jangan kemana-mana, oke? Halo penonton, ketemu lagi sama saya. Nah, rencananya hari ini saya mau buat sup daging pakai saus tomat. Itu juga kedoyanannya si bangsa benih. Sebenarnya sih resep ini saya ambil dari waktu saya kerja di Wendy's tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi saya sempat kerja di Wendy's. Terus kan semua krunya diwajibkan bisa masak gitu kan. Jadinya saya masih ingat ingredientsnya apa aja buat bikin sup. Nah pas saya di Swedia saya coba-coba aja tuh bikin sup buat bangsa benih. Ternyata dia doyan banget. Ya udah, akhirnya saya bikin dah hari ini. Dan ini kan hari Minggu nih, dia lagi di rumah. Dia juga bilang, pas saya tanya mau makan apa, dia bilang aku mau makan yang ringan-ringan aja, kata dia gitu. Terus saya bilang, emang kenapa? Aku mau diet. Segala baik diet. Yang penting mah sehat, ngapain diet. Tapi ya namanya suami mintanya yang ringan-ringan, kita masakin be. Jadinya saya rencana mau bikin sup daging pakai saus tomat. Nah buat kalian yang mau coba-coba bikin, gampang kok resepnya, semuanya pasti bisa ditemuin di Indonesia. Terus mungkin aja mau coba-coba juga sup orang bule kayak apa sih. Ya udah, pantengin terus ya, nanti kita lanjutin lagi, oke? Dadah. Nah ini dia penonton, bahan-bahan yang kita butuhin buat bikin sop daging cincang pakai tomat. Jadi di sini ada daging cincang 500 gram, garam, lada bubuk, kacang merah, terus tomat krosade itu kalau bahasa Indonesia tuh kayak tomat yang udah dicacak-cacak gitu, dipotong-potong. Terus ada yang pakai cili juga, pakai cabai sedikit biar agak pedas.
Terus juga di sini ada bebawangan. Saya pakai bawang bombay, cukup satu aja yang gede. Kita pakai yang gede satu, terus kita potong-potong dadu. Terus di sini ada bawang merah, bawang putih. Sebenarnya sih dari resep yang saya dapat di Wendy's ini bawang merah sama bawang putih nggak pakai. Cuma karena saya orang Indonesia, kayaknya tanpa bawang merah, bawang putih kurang lengkap bumbunya. Ya gitu deh. Nah, terus di sini saya ada kaldu. Di sini kaldu sapi, biar tambah berasa. Kayaknya kayak Royco gitu sih ya, tapi nggak tahu. Ada pokoknya kaldu sapi di sini saya pakai. Terus di sini ada sayuran. Sayurannya cuma celery stick. Tahu kan tuh batang-batang seledri yang gede-gede, itu yang saya pakai. Terus paprika merah, paprika kuning, sama paprika hijau. Pokoknya semua bahan-bahan yang ada di sini kalian bisa temuin di supermarket. Gitu. Kayak gini potong-potongnya. Nah, terus di sini saya udah siapin wajan, bukan wajan ya, pokoknya kayak panci gitu, tapi bisa buat dinumis juga. Saya udah naruhin butter atau margarin buat numis ya, sekitar 25 gram atau berapa, secukupnya aja, cuma buat numis gitu. Jadi gampang kan, cuma daging, lada, garam, kacang merah, tomat, terus sayurannya yang gampang ditemuin juga. Ada cuma 2 macam kayaknya. Terus bawang merah, bawang putih, sama kaldu sapi deh. Easy kan buat di rumah bikin gitu. Lanjut ya, kita lanjut ke video selanjutnya. Kita nyalain kompor dulu. Biasanya saya kalau numis itu panasnya cuma 8 atau 9, karena kalau kecepatan juga bisa gosong kalau kepanasan. Kita tunggu sampai ininya margarinnya meleleh buat numis. Terus kita masukin bebawangan, terus masukin nanti di situ. Terus habis bawang nanti kita masukin daging dulu. Terus kalau dagingnya udah setengah mateng atau mau mateng, baru kita masukin tomat nih yang udah saya siapin. Terus lada sama garam. Nah, ini kacang merahnya karena ini udah mateng, jadi ini kita taruh paling terakhir. Kalau enggak bisa hancur kalau kita taruh barengan sama yang lain gitu. Terus sama kaldunya deh, baru sayuran. Kita tunggu ini sampai meleleh dulu, baru kita masukin gitu. Oh ya, saya mau ngambil gitu dulu, cobek apa sih namanya, coet, tapi coetnya kayaknya nggak ada. Ya udahlah, kita cari dulu, kayaknya ada deh, pakai yang kecil aja dulu deh. Namanya coetnya dari plastik, cair, goreng, masak, tumis gitu. Nyalain dulu ininya biar nggak bau, kipas penyedot. Nah, ini dia tadi yang 3 jenis bebawangan kita masukin, kita tumis keja harum. Kalau nggak harum ya keja layu lah, soalnya saya pakai kipas angin jadi nggak ketahuan wanginya atau harumnya, tapi cium sedikit wangi bawang goreng. Kalau udah nyium bau bawang goreng kayaknya udah lapar aja bawaan gitu deh. Terus nah kayak gini nih, tomat bejekan, apa sih bahasa Indonesianya saya lupa. Pokoknya tomat yang udah dipotong-potong kecil gitu deh, jadi kayak gitu. Terus ini yang dicampur sedikit cabai, kayaknya agak sedikit hancur. Kalau yang ini satunya lagi gitu. Nah, terus tadi udah mulai ngelayu bawang-bawangnya, saya masukin daging, tumis daging cincangnya.
Tapi kalau tumis daging cincang jangan sampai ini ya, jangan sampai matang banget. Maksudnya prosesnya jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama dia bisa agak keras gitu. Jadi kalau di sini saya biasanya daging cincangnya itu cuma setengah matang. Nanti kalau udah setengah matang baru saya masukin saus tomatnya, potongan tomatnya itu. Gitu. Nih saya masukin tomatnya. Oh iya, kalau misalkan kalian enggak mau pakai kemasan, kalian bisa pakai yang fresh. Kalian potong-potong aja tomatnya kecil-kecil banget, terus baru deh masukin kalau mau pakai yang fresh. Cuma karena stok saya lagi banyak yang ini, jadi saya pakai yang kemasan aja dulu gitu. Ini dia, kayaknya kita masukin aja deh saus tomatnya. Nah ini kaldu sapinya kayak gini, kotak-kotak gitu. Kita masukin deh ladanya. Garam secukupnya. Kita aduk-aduk. Nah di sini saya nggak cuma saus tomat ya, saya tambahin air segelas ya, mungkin 400 ml kalau nggak salah. Jadi biar ada kuah-kuahnya sedikit. Jadi saya pakai air sedikit juga. Gitu. Kita aduk-aduk dulu biar nggak kering di bawah. Tuh, isikan. Terus kita tunggu deh sampai mendidih. Kita tutup dulu. Mana tutupnya ya? Ini dia. Sampai mendidih. Nah ini udah kelihatan belebek sedikit. Kita masukin deh sayurannya pelan-pelan. Kali ini Bang Sabeni ngebantuin saya megangin kamera. Kita masukin sayurannya, lihat kan, aduh fresh banget, udah fresh, sehat lagi, mantap. Tuh kelihatan kan freshnya. Kita aduk-aduk lagi. Sup ini nggak cuma bisa pakai daging cincang, bisa juga pakai daging ayam. Tapi saya belum pernah nyoba pakai ikan. Tapi kalau pakai daging ayam juga untuk yang vegetarian ngepas banget. Jadi nggak cuma daging cincang, kalian juga bisa pakai daging ayam, yang daging ayam cincang ya, atau ayam cincang kita nyebutnya. Ya pokoknya gitu dah. Udah. Tutup lagi deh, kita tunggu sampai menggolak-golak dia punya sup. Nah ini dia kacang merahnya. Saya saranin buat ibu-ibu, mungkin kebanyakan udah yang tahu. Bagi ibu-ibu yang belum tahu, kalau pakai kacang merah kemasan sebaiknya kita cuci dulu biar biar sehatan dikit. Tuh lihat, udah menggolak-golak. Kita masukin kacang merahnya. Tada! Jadi deh sop kita. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita tutup sebentar juga. Kita tunggu lagi sampai dia menggolak-golak. Baru deh jadi sopnya. Pokoknya jangan sampai kelamaan deh. Habis taruhin kacang merah kelihatan sedikit mendidih, udah langsung matiin kompornya, sopnya langsung jadi. Nih lihat nih, seger banget kelihatannya, apalagi pas lagi winter, berasa di badan langsung anget.
Pokoknya nih makanan cocok banget deh buat pas kita lagi musim salju di Swedia. Hangat-hangat nyoy. Hangat-hangat nyoy. Jadi itu deh. Tuh ya kan? Mantap. Lihat tuh. Udah mendidih kan? Segar. Tara! Ini dia sop daging cincang ala Po Ika buat suami tercinta. Ini benar-benar seger banget dimakannya. Jadi bisa buat jadi bisa dimakan pakai roti, bisa makan pakai nasi. Anak-anak juga pasti suka makan sup ini, soalnya enak. Coba deh ibu-ibu yang di Indonesia buat, anak pasti suka. Makasih ya sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di share. Dadah penonton.